Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sylvia Hermawati. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas apa saja sih kira-kira yang harus ada di PowerPoint untuk presentasi bisnis plan kita. Nah, biasanya ini digunakan untuk mempresentasikan dan merangkum dari sebuah proposal bisnis. Nah, ini juga PPT ini juga saya gunakan untuk lomba di tingkat nasional dalam bidang business plan competition ya. Dan pada saat itu saya ngambil di bidang kuliner, khususnya di minuman herbal Maskoro ini, di mana Maskoro sendiri merupakan singkatan dari madu, selasih, nata de coco, dan rosella. For your information, rosella sendiri merupakan salah satu tanaman hias ya, yang di daerah saya itu banyak banget, bahkan hampir setiap rumah memiliki tanaman rosella. Nah, dari situ kita berinovasi dong, membuat minuman herbal Maskoro. Yang pertama pastinya ada biodata ya. Kemudian latar belakang. Apa sih kira-kira yang melatar belakangi kita membuat minuman herbal Maskoro ini? Nah, yang pertama, di Indonesia belum banyak orang yang mengetahui khasiat serta cara pengolahan tanaman hias rosella. Biasanya kan kalau orang yang awam itu kalau lihat tanaman rosella itu hanya dijadikan oh ya udah itu bunga hiasan, padahal tanpa mereka ketahui bunga rosella sendiri memiliki manfaat yang begitu banyak gitu. Bahkan kalau dijadikan minuman warnanya itu cantik banget dan rasanya itu asam-asam seger gitu. Apalagi ketika perpaduan nata de coco, selasih, madu, dan sirup rosella ini dipadukan dalam satu wadah, satu minuman, dan disajikan dalam keadaan dingin, segar banget pastinya. Kemudian yang kedua, berkembangnya wabah COVID-19. Nah, kita ketahui pada COVID-19 itu sedang parah-parahnya ya, sedang puncaknya gitu. Orang-orang berbondong-bondong mencari minuman herbal untuk kekebalan tubuh. Nah, dari situ kita ambil dong peluang yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, memunculkan minuman herbal dengan cita rasa yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Biasanya nih kalau minuman herbal itu kan kayak temulawak, kunyit, kemudian kencur, asam, kan itu rasanya kayak kurang diterima apalagi sama anak-anak ya. Tapi untuk minuman herbal rosella ini pastinya sangat segar dan pasti mereka suka gitu, mudah diterima oleh berbagai kalangan dari anak-anak sampai orang tua, bahkan lansia pun ya bisa dibilang aman gitu. Kemudian yang keempat, inovasi minuman herbal dengan tambahan topping kekinian. Nah, di ingredients-nya juga sudah dijelaskan ada tambahan toppingnya itu yaitu selasih dan nata de coco. Itu yang menjadikan minuman herbal Maskoro ini berbeda dengan minuman herbal lainnya gitu. Kemudian yang kelima, penggunaan pemanis alami, karena kita menggunakan madu, jadi aman untuk orang tua yang atau siapapun gitu yang memiliki penyakit diabetes, karena kita tidak menggunakan gula tetapi madu sebagai pemanis. Kemudian yang keenam, tentunya sudah pasti peluang usaha minuman, dan yang ketujuh, memberikan target pasar untuk berbagai kalangan. Lanjut yang kedua yaitu keunggulan produk. Nah, apa sih yang menjadikan minuman herbal Maskoro ini berbeda dengan minuman herbal lainnya? Yang pertama pastinya kesehatan. Ya sudah jelas namanya juga minuman herbal, pasti sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, dari mulai rosella sendiri, kemudian dari manfaat dari nata de coco, selasih, madu. Itu merupakan kalau disatukan itu ya manfaatnya bakalan luar biasa banget gitu bagi tubuh. Kemudian kemasan yang inovasi gitu, dan topping serta cita rasa pastinya. Kemudian analisis kompetisi. Analisis kompetisi Maskoro yang pertama, pengusaha minuman herbal yang sudah jualan lebih awal. Kemudian yang kedua, kompetitor yang sudah memiliki pasar dan pelanggan tetap. Lalu mekanisme produksi. Mekanisme produksi Maskoro terdiri dari tenaga kerja dan volume produksi.
di mana volume produksi terdiri dari kapasitas kemasan botol, yaitu kita targetkan laku 10 botol per hari, dan kapasitas kemasan instan 5 pieces per hari, di mana pada setiap bulannya kita akan menaikkan targetnya gitu. Kemudian ada tenaga kerja, kita merekrut apabila usaha ini sudah menjadi besar, yaitu merekrut ibu rumah tangga agar mereka memiliki penghasilan dan waktu kosong mereka itu bisa lebih bermanfaat. Kemudian proses produksi Maskoro terdiri dari menerima order, menganalisis order, kalkulasi harga, komponen produk, proses produksi, packing, delivering, dan pembayaran. Lalu strategi pemasaran. Nah, di sini saya menggunakan metode TAM SAM SOM, di mana TAM sendiri adalah Total Addressable Market, yaitu penduduk di Kabupaten Ciamis terdiri dari berdasarkan statistik ya. Saya ngambil di Google kurang lebih 1.389.414. Kemudian SAM sendiri yaitu Service Available Market, di mana itu saya ngambil di Kecamatan Kawali gitu. Ada sebanyak 45.885 orang. Nah, untuk SAM sendiri share of market tentunya lebih rinci, di mana marketplace kita itu ada gitu. Nah, kira-kira peluang target pasarnya berapa nih? Nah, di sini kita presentasikan lagi dan dapat di kesimpulan 2.753 seperti itu. Kemudian targeting, yang pastinya yang pertama usia 5-60 tahun, yang kedua pegawai, yang ketiga swasta, yang keempat pelajar, yang kelima mahasiswa, laki-laki dan perempuan, dan yang memiliki status sosial dari menengah ke bawah. Jadi pada intinya target market kita itu semua kalangan seperti itu. Nah, kemudian untuk target Maskoro sendiri untuk jangkauan seluruh wilayah Indonesia, dan untuk pembayaran ada cash dan e-wallet, dan untuk informasi produk pelanggan bisa mendapatkan informasi dari media massa, GoFood, GrabFood, outlet, word of mouth, atau dari mulut ke mulut gitu ya, kurang lebih. Kemudian media massa dan marketplace tentunya. Strategi pemasaran yang akan kita gunakan yaitu media sosial, media cetak, membangun relasi, dan memberikan bonus. Kemudian ada rencana anggaran. Nah, ini nih yang penting ya. Ada fixed cost, di mana fixed cost sendiri adalah biaya tetap. Jadi meskipun penjualan naik ataupun turun, biaya tetap ini akan selalu ada setiap bulannya. Kemudian ada variable cost, di mana variable cost setiap bulannya pasti akan berubah-ubah mengikuti seberapa banyak gitu target yang akan kita berikan di bulan ini ya, kurang lebih gitu. Dan variable cost ini tentunya setiap bulan pasti akan berbeda-beda gitu. Kemudian ada kebutuhan investasi, ada HPP atau harga pokok produksi, di mana harga ini merupakan harga dari yang sudah dihitung dan belum ditambahkan dengan keuntungan. Sedangkan HJP adalah harga jual produk, di mana HJP sendiri adalah HPP ditambah dengan persentase keuntungan yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin mengambil keuntungan 66%. Maka dari harga pokok produksi 9.086 ditambah 66%, yaitu sebesar Rp15.000. Nah, jadi kita jual minuman herbal Maskoro ini sebesar Rp15.000. Kemudian omset 1 tahunnya apabila kita mencapai target ya, sekitar 130.500.000. Nah, kemudian BEP unit, di mana BEP sendiri merupakan singkatan dari break even point atau kembali modal lah ya, bisa dibilang. Kita akan kembali modal apabila produk minuman herbal Maskoro telah terjual sebanyak 234 unit dan BEP rupiahnya sebesar Rp4.620.823. Payback period, nah kira-kira berapa lama nih kita akan modal yang kita tanam itu akan balik? Nah, sekitar
0,52 atau 15 hari. Untuk payback period, BEP unit, dan BEP rupiah mungkin di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian pendapatan kotor sendiri apabila mencapai target nih sekitar 235.500.000. Nah, pendapatan bersih sebesar 92.849.800 itu sudah dikurangi dengan variable cost, fixed cost, dan lain-lain. Kemudian kelayakan usahanya yaitu 4,7, di mana usaha minuman herbal Maskoro ini layak untuk dijalankan. Karena untuk menguji kelayakan suatu usaha, apabila usaha tersebut memiliki poin kurang dari 2, maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton. Demikian presentasi atau PowerPoint yang saya jelaskan di video kali ini. Semoga dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.